acara hari ini juga sangat penting sekali, sinergi antara Solo Raya dan juga kabupaten-kabupaten sekitar. Tapi saya juga bingung ini kenapa wali kota, bupati yang masih aktif malah banyak yang tidak hadir. Padahal acara hari ini itu sangat penting sekali. Wali Kota Solo yang juga Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, tak bisa menutupi rasa kecewanya, Kamis, 30 Mei 2025. Karena, sejumlah kepala daerah yang terdiri dari wali kota dan bupati aktif di Provinsi Jawa Tengah ternyata memilih tak menghadiri acara rembuk pembangunan Jateng. Acara itu digelar di Gedung Ketoprak yang berlokasi di Taman Balekambang, Solo. Dari 12 kota, kabupaten yang diundang, yakni Klaten, Boyolali, Wonogiri, Sukoharjo, Sragen, Karanganyar, Solo, Kebumen, Purworejo, Kabupaten Magelang, Kota Magelang, dan Temanggung, hanya 4 kepala daerah yang hadir. Antara lain, PJ Bupati Temanggung, PJ Bupati Magelang, PJ Bupati Karanganyar, serta Gibran sendiri selaku Wali Kota Solo. Sisanya mewakilkan kehadirannya kepada Wakil Bupati, Sekretaris Daerah hingga tenaga ahli. Padahal, menurut Gibran, acara ini sangat penting untuk merencanakan upaya pengembangkan Jateng menjadi provinsi unggulan. Saya juga bingung ini kenapa wali kota dan bupati yang masih aktif, banyak yang tidak hadir. Padahal acaranya sangat penting sekali untuk melihat bagaimana pembangunan Jateng ke depan, ucap Gibran. Pak PJ Gubernur, Pak Sekda, beserta Forkopimda yang hadir, Bapak Ibu PJ Wali Kota, Bupati yang sudah hadir, dan juga para peserta rembuk pada siang hari ini. Pertama-tama kami mewakili pemerintah Kota Surakarta mengucapkan terima kasih kepada Pak PJ Gubernur yang sudah memberikan kesempatan pada kami, Kota Surakarta, untuk menjadi tuan rumah acara rembuk pada siang hari ini. Bapak, Ibu yang saya hormati, tempat ini adalah Gedung Ketoprak Balekambang yang baru saja selesai direvitalisasi. Mohon maaf ini jika masih banyak kekurangan karena tempat ini masih proses pembangunan dan masih banyak sekali revisi-revisi pembangunan yang ada di sini. Jadi mana pembangunan Jawa Tengah ke depan, dan saya meyakini Solo Raya ini ke depan bisa menjadi powerhouse, bisa menjadi trigger, bisa menjadi pusat untuk pertumbuhan ekonomi. Jadi sangat penting sekali untuk bersinergi, mengurangi ego sektoral masing-masing, dan kita kerjasama, kerja bareng, sinergi untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi, terutama untuk Jawa Tengah. Pak PJ Gubernur yang saya hormati, ini sekedar melaporkan juga pembahasan-pembahasan ke depan juga sangat penting sekali untuk kita untuk tidak melupakan UMKM, karena bisa kita lihat kemarin acara PKK di Kranasda di Solo itu perputaran ekonominya terutama sebatas di Pamedan Mangkunegaran saja itu booth-boothnya itu bisa memutarkan uang transaksi di situ mencapai 4,6 miliar. Ini saya kira kami usulkan di tiap musrenbang Pak, di tiap tahunnya Pak, tapi memang belum semuanya terakomodir. Mohon izin Bapak untuk misalnya salah satunya adalah renovasi GOR Velodrome Manahan di mana Pak untuk mengurangi banjir di area tersebut. Lalu untuk pembangunan Pasar Kabangan, sebenarnya yang dibangun bukan pasarnya Pak. Kalau Pasar Kabangan sendiri sudah akan kami gabung dengan yang namanya Pasar Jongke yang akhir tahun ini akan selesai. Lalu bekas lahan Pasar Kabangan ini akan kami gunakan sebagai tempat untuk parkir bis, mobil-mobil travel yang nanti tujuannya untuk berkunjung ke tempat wisata kami, yaitu Kampung Wisata Batik Laweyan. Mohon maaf ini jika masih banyak kekurangan karena tempat ini masih proses pembangunan dan masih banyak sekali revisi-revisi pembangunan yang ada di sini. Jadi kami sebagai tuan rumah mohon maaf
apabila banyak kekurangan, banyak hal-hal yang tidak nyaman, terutama di ruangan ini. Yang saya hormati Pak PJ Gubernur, untuk acara rembuk pada sore hari ini, pada acara pembahasan RPJPD Kota Solo kemarin, kita banyak membahas masalah pembangunan non-fisik. Untuk pembangunan fisik sendiri di Kota Solo selama 3 tahun ini sudah sangat masif sekali. Nah, ini ke depan perlu kita tekankan pentingnya pembangunan non-fisik. Untuk sekarang indeks pembangunan manusianya sudah cukup baik, ini perlu kita dorong lagi. Itulah kenapa di Solo penting sekali untuk mengawal pembangunan Solo Teknopark, ataupun ini sebentar lagi ada investasi dari Nvidia untuk sekolah AI, dan juga penting sekali untuk melakukan upgrading di SMK-SMK kita. Sekali lagi kita pastikan anak-anak kita, terutama generasi milenial, generasi Z, ini nanti ke depan bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Dan kuncinya di sini adalah bagaimana kita menyiapkan sekolah-sekolah ataupun tempat-tempat pelatihan yang benar-benar match dengan tantangan zaman. Jadi misalnya kalau di Solo Teknopark itu ada pelatihan kelas bawah air, ada pelatihan cyber security, ada pelatihan pembuatan gaming, ada juga pelatihan untuk upgrading UMKM kita. Ini saya kira sangat penting sekali untuk anak-anak muda kita ke depan, sehingga apa yang dipelajari di sekolah, apa yang dipelajari di tempat-tempat pelatihan ini benar-benar match dengan kebutuhan industri. Jadi ke depan yang namanya pengangguran, anak muda susah cari kerja, itu nanti bisa kita minimize angkanya. Pak PJ Gubernur yang saya hormati, ini saya kira dalam acara hari ini juga sangat penting sekali sinergi antara Solo Raya dan juga kabupaten-kabupaten sekitar. Tapi saya juga bingung ini kenapa wali kota, bupati yang masih aktif malah banyak yang tidak hadir. Padahal acara hari ini itu sangat penting sekali untuk melihat bagaimana pembangunan Jawa Tengah ke depan. Dan saya meyakini Solo Raya ini ke depan bisa menjadi powerhouse, bisa menjadi trigger, bisa menjadi pusat untuk pertumbuhan ekonomi. Jadi sangat penting sekali untuk bersinergi, mengurangi ego sektoral masing-masing, dan kita kerjasama, kerja bareng, sinergi untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi, terutama untuk Jawa Tengah. Pak PJ Gubernur yang saya hormati, ini sekedar melaporkan juga pembahasan-pembahasan ke depan juga sangat penting sekali untuk kita untuk tidak melupakan UMKM, karena bisa kita lihat kemarin acara PKK di Kranasda di Solo itu perputaran ekonominya terutama sebatas di Pamedan Mangkunegaran saja, itu booth-boothnya itu bisa memutarkan uang transaksi di situ mencapai 4,6 miliar. Ini saya kira luar biasa sekali, dan saya yakin ke depan Jawa Tengah, Solo Raya ini ke depan sekali lagi bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semua, Pak PJ Gubernur, dan seluruh jajarannya, mohon arahan untuk ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.